Walau masih berstatus kader PDI Perjuangan, Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai cawapres dengan dukungan parpol lain. Itu artinya Gibran akan bertanding melawan paslon yang didukung partai yang menaungi dan membesarkannya. Generasi muda kerap dianggap menjunjung tinggi etika. Lalu apakah manuver politik Gibran sesuai dengan etika dan fatsun politik? Gibran sudah meminta izin, menyatakan akan maju sebagai calon wakil presiden ke Mbak Puan dan Mas Arsyad seminggu yang lalu. Sampai hari ini belum menyerahkan KTA, belum mengirim surat pengunduran diri. Etika tampaknya berada pada nomor buntut di kalangan politisi Indonesia. Pekan ini, kader PDIP Gibran Rakabuming Raka secara resmi diusung dan didaftarkan sebagai cawapres oleh parpol lain. Prabowo dan Gibran menjadi paslon terakhir yang mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024. Setelah deklarasi bersama di kawasan GBK, keduanya mendatangi KPU untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Menurut analis politik, elektabilitas Gibran lebih rendah dibanding beberapa kandidat pendamping Prabowo. Namun Gibran menjadi solusi jalan tengah di antara peserta koalisi. Kesulitan dari partai-partai pendukung untuk mencari titik temu. Nah, Gibran yang bukan berasal dari partai pendukung Pak Prabowo, tetapi kita tahu partai-partai Pak Prabowo ini umumnya adalah partai pemerintah, ya tentu melirik Gibran karena statusnya pertama sebagai anak presiden, yang kedua dianggap sebagai titik temu. Gerindra sebagai parpol utama koalisi pengusung Prabowo Gibran menilai tidak ada persoalan bila tiket Pilpres berasal dari luar partai koalisi. Partai Gerindra tidak ikut campur hubungan Gibran dengan PDIP. Nah, ini kan memang kita harus melihatnya secara objektif bahwa soal pilihan dalam berpolitik itu memang kembali kepada individu. Dan kami serahkan ya persoalan tersebut kepada Mas Wali, kepada Pak Gibran ini untuk diselesaikan secara baik-baik dengan partai tempat beliau berasal dan dibesarkan. Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta, FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran mundur dari PDIP dan mengembalikan kartu tanda anggota. Tujuannya agar tidak ada penilaian negatif kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas pencalonan Gibran. Sangat lagi hormat, saya berharap Mas Gibran beranilah membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mengultimatum seluruh kadernya untuk mematuhi keputusan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Megawati menyatakan, kader yang berpolitik dua kaki silakan keluar atau akan dipecat. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memastikan Gibran belum keluar dari PDIP hingga resmi mendaftar sebagai cawapres. Gibran tidak pernah menyerahkan kartu anggota PDIP-nya dan hanya sekedar pamit menjadi cawapres Prabowo. Ya udah sebagai cawapres Mas Prabowo kan. Ya udah. Resmi sudah mengundurkan diri ya yang bersangkutan. Nggak ada pengunduran diri. Setiap keluarga besar Presiden Joko Widodo bermanuver politik sepertinya tak pernah lepas dari polemik. Begitu pula saat Gibran pertama kali terjun ke politik. Karena tidak mendapat tiket Pilkada Surakarta 2020 dari DPC PDIP, Gibran akhirnya mengambil jalan pintas dengan menemui langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jika bukan anak presiden, mustahil rasanya kader yang baru 1 bulan bergabung mendapat akses bertemu Ketua Umum. Sejarah mencatat, Gibran akhirnya tampil dalam Pilkada Surakarta berbekal rekomendasi DPP PDIP.
Kalaupun keluar atau dipecat dari PDIP, Gibran dipastikan langsung ditampung parpol lain. Ketua Umum Partai Golkar misalnya memastikan Gibran akan segera bernaung di pohon beringin. Ini kan karya pertandingan yang udah official, kendaraannya Golkar itu official. Ya, Jadi tinggal jaket Golkarnya dipakai Gibran nggak, Pak? tinggal helmnya saja. Ya, pertandingannya ke tanggal 14. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.